menghadap Tuhan dan rendahkan diri, mengucap syukur buat hari yang Kau beri, memuji Tuhan dengan segenap hati, ku sembah Kau Allah Maha Kudus, ku tinggikan Allah Maha Tinggi, ku serahkan tubuh jiwa rohku dalam bimbinganmu Tuhan. Saat pagi hariku datang lagi, saat pagi hariku datang lagi, menghadap Tuhan dan rendahkan diri, mengucap syukur buat hari yang Kau beri, memuji Tuhan dengan segenap hati, ku sembahkan Allah Maha Kudus, ku tinggikan Allah Maha Tinggi, ku serahkan tubuh jiwa rohku dalam bimbinganmu, ku sembah Kau. Ku serahkan tubuh jiwa rohku dalam bimbinganmu Tuhan, dalam bimbinganmu Tuhan, dalam terima kasih, kami datang di hadirat-Mu, kami datang menyembah-Mu. Haleluya. Haleluya. Saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja, saat ku memuji-Mu, Kau bertahta di atas pujian, ku angkat hati, ku pandang kekudusan-Mu,
saat ku sembah, ku pujimu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memuji-Mu, Kau bertahta di atas pujian. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku tahu Allah bekerja, ku tahu Allah bekerja dalam segala perkara. Allahku bekerja, ku tahu Allah bekerja. Tahu Allah bekerja, ku tahu Allah bekerja untuk kebaikan kita. Allahku bekerja untuk kebaikan kita. Orang yang mengasihi Dia, yang dipanggil sesuai dengan rencananya. Kami tahu Engkau bekerja, bahkan sejak kami dalam kandungan ibu kami, Engkau sudah memilih kami. Engkau sudah menetapkan kami untuk menjadi serupa dengan gambaran anak-Mu. Ku tahu Allah bekerja, ku tahu Allah bekerja untuk kebaikan kita. Allahku bekerja untuk kebaikan kita. Orang yang mengasihi-Nya, yang dipanggil sesuai dengan rencananya. Untuk kebaikan kita, untuk kebaikan kita. Orang yang
dikasihinya, yang dipanggil sesuai dengan rencananya. Katakan, untuk kebaikan kita, kebaikan kita, orang yang dikasihinya, yang dipanggil sesuai dengan rencananya, yang dipanggil sesuai dengan rencananya. Ku dipanggil, ku ditebus, dijadikan milik kesayangan. Ku dibentuk, ku diciptakan untuk kemuliaan-Nya. Kami berharga di mata-Mu, Tuhan. Berharga di mata-Mu, mulia dalam pandangan-Mu. Berharga di mata-Mu, Yesus yang mengasihi. Ku dipanggil, ku ditebus, dijadikan milik kesayangan-Mu. Ku dibentuk, ku diciptakan untuk kemuliaan-Mu. Ku dipanggil, ku ditebus, dijadikan milik kesayangan-Mu. Ku dibentuk, ku diciptakan untuk kemuliaan-Mu. Ku dipanggil, ku ditebus, dijadikan milik kesayangan-Mu. Ku dibentuk, ku diciptakan untuk kemuliaan. Sekali lagi katakan, ku dipanggil, ku ditebus, dijadikan milik kesayangan-Mu. Ku dibentuk, ku diciptakan untuk kemuliaan-Mu. Oh, sekali lagi saudara, dari awal ketahuilah bahwa setiap kita sangat berharga di pandangan-Nya. Untuk itulah Dia sudah memilih kita, sudah melakukan pekerjaan bahkan sebelum kita menyadarinya.
berharga di matamu, ya dalam pandanganmu, berharga di matamu, Yesus yang mengasihimu. Ku dipanggil, ku dipanggil, ku ditebus, dijadikan milik kesayanganmu. Ku dibentuk, ku diciptakan untuk kemuliaan. Ku dipanggil, ku ditebus, dijadikan milik kesayanganku. Ku dibentuk, ku diciptakan untuk kemuliaan. Ku dipanggil, ku ditebus, dijadikan milik kesayanganmu. Ku dibentuk, ku diciptakan untuk kemuliaan-Mu. Bapa, lembutkanlah hatiku untuk dapat lebih mengasihi-Mu. Bapa, bentuklah diriku untuk dapat menjadi saksi-Mu. Bapa, lembutkanlah hatiku untuk dapat lebih mengasihi-Mu. Bapa, bentuklah diriku untuk dapat menjadi saksi-Mu dan mengerti rencana-Mu di dalam hidupku. Jadikan aku semakin indah di hadapan-Mu. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Ajar kami mengerti rencana-Mu,
biar kami semakin menyadarinya, bahwa segala sesuatu demi kebaikan kami. Oh, semua baik, semua baik, apa yang telah kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku semua baik, semua baik, apa yang telah kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Kau jadikan hidupku berarti. Kau jadikan hidupku berarti. Terima kasih Bapa Surgawi. Biar kiranya Engkau mewahyukan pekerjaan-Mu dalam hidup kami. Biar kiranya kami boleh menyadari bahwa sebelum kami mendapatkan anugerah, bahwa kami adalah manusia-manusia celaka yang sudah harus dibuang ke pembakaran oleh karena watak si jahat yang sudah begitu kuat tertanam di dalam kami, roh pemberontakan. Biar kiranya anugerah-Mu boleh membuat mata kami semakin terang, semakin jelas, sehingga kami boleh menyadari ketelanjangan kami. Agar kami boleh menyadari betapa tak bernilainya kami sebelum Engkau menyadarkan kehadiran-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, Engkau memilih bejana-bejana ini. Engkau sabar dengan bejana-bejana ini. Terima kasih. Kami sangat bersyukur. Kami boleh melihat kebesaran kasih. Kami boleh melihat ketekunan seperti seorang ibu yang tekun mendandani kami, membuat kami menjadi indah pada pemandangan. Terima kasih Bapa Surgawi. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, pemilik hidup kami. Kami bersyukur. Kami bersyukur Engkau terus mengajari kami. Terima kasih. Kami bersyukur. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Baik, shalom saudara. Shalom. Shalom. Ya.
Ada Ama juga, shalom. Mak Yeye, shalom. Yabes, Pak Yabes, keluarga Kesia. Ada 2 keluarga Kesia. Christian, tapi Tiannya nggak nampak ya. Esther mana sih Esther? Itu yang nyempil satu itu Esther itu. Biar dilihat sama mamanya. Arta, shalom. Pak Nanser, Pak Jano, keluarga Jose, Shalom Pak. Keluarga Michelle, videonya belum nampak juga. Yang di radio ada 7 yang di radio ya. Boleh menyapa juga ya. Baik. Puji Tuhan, saudara. Mari kita coba buka Alkitab kita dari Ibrani pasal yang ke-6. Kalau kita, oh iya ya, itu sudah dari pasal 6 ini. Tapi saya mau kita membuka dari kitab FIH ya, Firman Allah yang hidup. Baik. Kita baca dari ayat 1 ya. Kita lihat dalam Alkitab saudara. Di Alkitabnya ada ya yang punya FIH. Sudah di-download. Yang punya Alkitab elektronik di handphonenya. Saya. Ada yang FIH, yang ada boleh jempol. Yang ada boleh jempol, yang nggak ada bilang gini. Yang ada boleh jempol. Oh, yang nggak ada bisa di-download ya. Alkitab elektronik ada kan? Tinggal lihat yang di atas itu tanda panah. Yang Alkitab itu tinggal di-add saja sebetulnya. Tinggal klik yang di atas yang TB itu, tanda panah ke bawah itu. Kalau yang punya aplikasi Alkitab ya, yang hijau. Karena memang ada apa ya, perbandingan-perbandingan yang kalau kita baca memang itu ada di satu sisi di terjemahan ini ketika kita baca itu bisa tepat pengertiannya ya. Jadi dia menjelaskan ayat itu lebih baik gitu ya, lebih sederhana. Dan pasti itu dari hasil apa namanya? Perbandingan-perbandingan dari kitab di bahasa lain gitu ya. Nah, tentu saudara, Alkitab kita lebih mudah daripada Alkitab misalnya di bahasa Inggris atau dari Jermannya gitu ya. Jadi kita hasil terjemahan. Jadi kadang-kadang memang ada kekurangannya. Jadi kalau ada perbandingan memang lebih baik. Ya. Nah, memang sih di satu sisi seperti kita katakan kemarin bahwa kita mesti rela ya meninggalkan. Tetapi tidak bisa dipungkiri karena sistem sistem pembelajaran Alkitab kita itu sangat lemah ya. Karena di gereja di mana kita dibesarkan dulu ya dari sejak kita lahir, atau ada juga yang misalnya seperti Ama ini ya, kan tidak tahu banyak tentang
Alkitab ya. Jadi cerita-cerita atau pengetahuan-pengetahuan di dalam Alkitab memang sebagai dasar. Ya, sebagai dasar dan berisi pengalaman-pengalaman dari para orang-orang kudus. Ya. Nah, jadi ketika kita kadang-kadang harus membuka ayat itu demi menolong. Setiap kita boleh memahami pekerjaan Allah dalam hidup kita. Itu tujuannya ya. Jadi pekerjaan Allah itu walaupun dikatakan tidak terselami gitu ya. Namun dalam perjalanan kita boleh memahami. Jadi yang ada di dalam Alkitab itu adalah pengalaman para orang kudus dalam mengikuti Allah yang tidak kelihatan. Jadi memang Allah sengaja membuat dirinya tidak kelihatan. Selain itu memang karena kemuliaannya yang sangat kuat, membuat kita yang manusia ini boleh dikatakan itu tidak kuat gitu menampung dia. Jadi sekalipun roh kita dibawa naik gitu ya. Misalnya tubuh kita tertinggal di dalam tubuh kita seperti yang dialami oleh Yohanes ya. Maka ketika berhadapan roh kita pun dengan dia tetap juga seperti mati di hadapan dia. Itulah saking kuatnya. Namun dia bisa meninggalkan kealahannya. Ya. Nah, namun dari kisah-kisah yang ada di Alkitab, kita boleh belajar sehingga kita tidak perlu mengulangi kesalahan yang sama, walaupun di satu sisi tetap ada yang namanya kita mesti dihancurkan, mengalami penghancuran. Ketika kita dihancurkan, memang itu menimbulkan duka cita. Namun hasilnya adalah kita melihat terang kemuliaan Tuhan. Makanya dikatakan penderitaan yang sekarang tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan kita terima kelak. Baik, kita baca dulu ya. Jadi nanti bisa di-download ya. Kalau misalnya belum sempat, ketika saya bilang sekarang ya, nggak sempat, mungkin terganggu dengan itunya nanti. Baik. Ayat 1 katakan begini. Janganlah kita terus-menerus mengulang ajaran dasar tentang Kristus. Perhatikan. Janganlah kita terus-menerus mengulang ajaran dasar tentang Kristus. Tahukah saudara? Inilah yang terjadi justru bagi gereja Tuhan di akhir zaman kan, diulang-ulang terus. Bagi orang yang baru, memang bisa kita ajarkan dasar. Tapi tahukah saudara, kekristenan pada umumnya adalah mengulang-ulang ajaran tentang Kristus. Mengulang-ulang gitu. Jadi membuat orang percaya terus di dasar. Mungkinkah saudara terus sekolah dasar gitu? Tapi pada kenyataannya demikian, saudara. Yang terbaik sekalipun dari para hamba Tuhan, yang lulusan apa yang mungkin kebanyakannya sampai di situ.
Terbukti dari apa yang mereka bicarakan. Saudara, hal-hal dasar itu bukanlah tentang yang tak tahu buat mujizat, bukan. Jadi sekalipun pembuat mujizat punya karunia-karunia tertentu, misalnya bernubuat, ketika dia menjadi tua, lalu jenggotan gitu kan, dia seorang nabi mungkin kan. Lalu dia mengatakan, saya sudah bernubuat dulu, bla bla bla. Dan nubuatan saya selalu tepat. Tahukah saudara, itu masih boleh dikatakan dasar-dasar. Itu masih mencari tanpa sadar kemuliaan untuk diri sendiri. Walaupun dipoles dengan kata-kata bertobat, wah begini segala macam, tetap masih di situ. Belum menyadari bahwa dirinya manusia celaka. Karena masih berpikir dia harus terus pakai oleh Allah untuk mengingatkan. Walaupun pada perjalanan nubuatannya tidak semua tepat juga. Namun disitulah banyak orang percaya disesatkan atau disimpangkan. Marilah kita lanjutkan kepada hal-hal lain dan mendewasakan pengertian kita. Sebagaimana yang wajar bagi orang Kristen yang dewasa. Nah, jadi karena memang kita tidak tamat-tamat di yang sekolah dasar itu, karena itu terus yang diajar. Begitu dibawa kepada pengalaman Tuhan sendiri yang akan menggembalakan kita, disitulah banyak kelabakan. Sehingga tanpa sadar orang-orang yang dibawa naik akan menampilkan roh pemberontakan. Bukan orang itu, tetapi si jahat yang sudah mendarah daging. Perkataan-perkataan si jahat. Penipuan-penipuan si jahat. Kalau mungkin bagi orang tertentu, di orang dunia, mungkin sifat-sifat negatif dari si jahat. Sifat-sifat negatif, yaitu sifat yang jahat. Itu sangat mudah dikenal. Namun, yang harus dihancurkan Tuhan di dalam kita, bukan hanya sifat negatif. Termasuk sifat positif, yaitu yang baik. Jadi bukan hanya pengetahuan yang jahat, bukan watak yang jahat, tapi termasuk watak yang baik yang sering dipakai oleh si jahat untuk menipu manusia, atau lebih tepatnya menipu orang percaya yang sedang dibawa naik. Tentu sifat dasar kita manusia tidak mau menderita. Nggak mau. Makanya ketika Ayub dilindungi oleh Tuhan, ketika segala usahanya yang dilakukan dia berhasil semua, kerinduan dia untuk
mengasihi Tuhan yang tidak kelihatan, melayani Tuhan yang tidak kelihatan, itu semakin hari semakin kuat. Dan dia tidak menyadari bahwa Allah lah yang mengerjakan semua itu di dalam dia. Jadi sebelum dia mengalami penghakiman itu, dia tidak bisa melihat bahwa wataknya si jahat itu tersembunyi di dalam dia. Dia tidak bisa melihat. Sampai dia harus dicobai. Jadi ketika dia mulai mengutuki hari kelahirannya, ketika dia mulai dengan berani menanyakan Allah, di mana letak kesalahan? Saudara, dia memang benar-benar sesuai dengan yang dia tulis itu. Dia benar-benar saleh dan Allah mengakui. Jadi sebetulnya saudara, dia benar-benar mengalami inkarnasinya Tuhan. Dari kekudusan, dari takut akan Tuhan, dia ngalamin. Dari keadilan, dari kejujuran. Wah, dia ngalamin, saudara. Sehingga ketika dia diuji yang paling terakhir itu, bahwa sebenarnya bukan dia yang mengerjakan semua itu. Aktor utamanya bukan dia secara manusia. Disitulah Tuhan berterus terang. Dan disinilah sebetulnya yang paling menggoncangkan setiap orang percaya atau sekali berapapun hamba Tuhan. Mau dia sudah dibawa ke langit ketujuh kah? Mau sudah pernah melihat Tuhan yang sesungguhnya kah? Melihat kemuliaannya kah? Melihat matanya yang tajam, apa saja saudara. Ketika sampai di titik itu, disitulah baru ketika dikatakan, jangan sampai nanti aku berterus terang. Lebih baik aku berterus terang. Nah, ketika Tuhan berterus terang sekarang inilah banyak orang tidak siap. Karena apa? Karena tanpa sadar anugerah yang kita terima, karunia yang kita terima, penglihatan, membuat mujizat, pengenalan kita akan Allah yang mungkin wow hebat dari segi kedahsyatannya. Tetapi justru itu sudah dipakai oleh si jahat, memupuk harga diri kita. Membesarkan ego kita. Tepat di pertumbuhan kita, semakin mengenal dia, semakin mengenal kuasanya, justru di situ si jahat juga memupuk ego kita. Sehingga pada suatu saat ketika Tuhan berterus terang kepada kita, disitulah tampilan daripada manusia kita yang sesungguhnya sudah rusak menunjukkan wataknya yang sesungguhnya, yang tersembunyi dalam, yang tidak disadari oleh Ayub.
sesaleh Ayub, saudara. Jadi ketika Ayub mengalami penghakiman, berjumpa dengan Tuhan yang sesungguhnya, disitulah baru dia itu lolos. Jadi ini bukan mengenai dia. Ini mengenai pekerjaan Allah dalam diri manusia. Saudara, kalau mungkin sampai hari ini, saya kadang kalau bilang begini ya, saudara gitu ya, gak enak saudara, karena sesama manusia kan. Masih agak sulit kita untuk mengakui bahwa Tuhanlah yang sedang mengajak kita. Jadi ketika katakan saudara, seolah-olah saya tidak termasuk di dalamnya. Kalau saya katakan kita, itu saudara, dia tidak bisa bebas bicara karena saya akui kita. Berarti saya ada di dalamnya. Berarti kalau saya katakan kita, itu otoritas dia untuk mengajar itu menurun. Karena apa? Saya termasuk di dalamnya. Jadi ketika saya bilang kita, saudara, itu berarti yang bicara itu bukan lagi dia sendiri. Tetapi saya ikut di dalamnya. Saya berharap saudara cepat menangkap perkataan-perkataan ini. Supaya saudara mengerti sistem kerjanya. Berulang-ulang sekali saya katakan saudara. Seandainya saudara nggak bisa lihat saya, lalu mulut ini bicara, tapi itu tidak mungkin. Karena kita kan banyak tertipu. Yang berbicara tidak kelihatan. Mana bisa? Tetapi, seperti saya katakan sama saudara, Yesus juga dulu mengalami hal yang sama. Karena orang itu selalu melihat diri Yesus yang manusia. Siapa kamu? Menyamakan diri dengan Allah. Mengatakan Allah itu sebagai Bapa. Kami tahu kamu berasal dari mana. Kami tahu saudara-saudaramu siapa. Kami kenal siapa ayahmu, siapa ibumu. Makanya dia bilang, kalau engkau tidak mau mendengarkan aku, cobalah lihat pekerjaannya. Itulah yang selalu membuat orang tidak bisa memahami pekerjaan Allah dalam hidup. Saudara, cepatlah sadari bahwa semua kita ini, kalau yang ini saya bilang saudara, ini saya ngomong, benar-benar, nggak boleh Tuhan termasuk di situ. Karena Tuhan sudah disempurnakan. Kita ini manusia celaka. Paulus menemukan dirinya manusia celaka bukan saat baru dia bertobat. Dia menemukan dirinya manusia celaka ketika dia sudah mengalami kerasulan dan sudah hasilnya luar biasa pelayanan dia. Bahkan boleh dikatakan sudah hampir menuju kepada kesempurnaan. Jadi jangan saudara berpikir ketika dia menemukan dirinya manusia celaka, waktu awal-awal dia bertobat. Bukan.
Makanya kalau ada para hamba Tuhan waktu itu meninggikan diri, wow, itu paling langsung. Dia langsung tahu, langsung deteksi. Langsung sudah dia akan bilang begini, kalian tuh, pengenalan akan Allah, ada apa-apanya ya dibandingin saya. Makanya dia berani memvonis dirinya rasul yang paling hina. Bahkan lebih hina daripada semua orang kudus. Itulah orang yang mengalami penghakiman Tuhan. Roh pemberontakan, dia sadari selalu muncul. Makanya Tuhan mengatakan kepada dia. Dia selalu bilang sama Tuhan, ambillah duri dalam daging ini. Sampai 3 kali. Sudah Petrus. Cukuplah kasih karuniaku bagimu. Justru dalam kelemahanmu lah kuasaku sempurna bekerja. Saudara, iblis selalu berusaha untuk membuat kita berhikmat menurut dunia ini. Ini godaan yang paling luar biasa, saudara, bagi seorang hamba Tuhan. Dia akan mengisi dirinya dengan banyak pengetahuan. Dia akan berusaha mendengarkan suara Tuhan. Dia mungkin akan semedi, berdiam diri, melakukan sabatikal. Namun tahukah saudara, tanpa dia sadari, dia sedang memupuk egonya. Walaupun benar kita mencari Tuhan. Namun ada sesuatu yang tidak disadari oleh orang. Yang suatu saat akan memunculkan pemberontakan. Saudara, kejatuhan Lucifer adalah ketika dia melihat dirinya. Padahal dia adalah ciptaan. Segala sesuatu adalah dianugerahkan kepada dia. Kepintaran bernyanyi, semua tubuhnya itu adalah, di dalam tubuhnya itu ada alat musik. Ketika dia melihat dirinya, maka dia berontak terhadap penciptanya. Dia ingin membuat tahta sendiri. Itulah yang terjadi dengan kondisi gereja saat ini. Sehingga orang-orang percaya yang sudah ditebus oleh Tuhan Yesus membuat mereka menjadi tawanan-tawanan daripada si jahat yang tidak disadari oleh para pemimpin-pemimpin mereka. Karena para pemimpin-pemimpin ini sudah dibutakan dengan segala karunia yang mereka miliki. Dengan segala pengalaman-pengalaman rohani yang mereka miliki. Dengan segala karunia kesembuhan. Membuat dia menjadi buta. Bayangkan bagaimana pemimpin buta memimpin orang-orang. Bukankah itu semakin buta? Betapa gelapnya kegelapannya. Dan orang-orang yang dipimpinnya tidak pernah sadar bahwa dia adalah tawanan jadinya. Dia ada di penjara. Dan para pemimpin-pemimpinnya menjadi
sipir, kepala penjara. Saudara, saya bukan sembarangan bicara seperti ini. Saudara, inilah yang dilihat oleh Rick Joyner dan dituliskan dalam buku. Ketika dia mencoba mengatakan, kalian di penjara loh. Wow, orang-orang itu marah. Benar-benar dia lihat dalam penglihatan itu, para jemaat itu di penjara. Dan itu seperti sebuah sekolah gitu. Jadi kepala sekolah dan guru-guru yang di sana tidak menyadari. Apa kamu bilang? Oh, itu langsung diserang. Sehingga dia, waduh, ada orang yang berusaha, ingin keluar. Jadi penjaranya tinggi sekali. Lalu itu langsung ditembakkan. Dan itu keadaan itu di gereja yang dilihat oleh dia. Sehingga dia harus tarik diri hingga barulah dia didatangi oleh Raja Wali. Itulah para nabi. Disitulah dia mengalami di ceritanya perjalanan rohaninya itu panjang sekali. Jadi bagaimana ada panji-panji kesombongan, panji-panji harga diri. Sehingga saudara, ketika dia bertemu dengan orang-orang kudus itu, dia harus selalu memakai jubah kerendahan hati. Itu jubah yang sangat jelek sekali. Dan tahukah saudara, buku ini sudah viral. Dari tahun 2000 buku ini sudah viral. Bahkan pernah kami sampai bedah buku di sekolah doa. Dari situlah saya cari buku-bukunya. Dan harapan saya seperti yang saya katakan sama saudara, dia akan tetap seperti yang ada di buku. Karena sudah mengalami jelas itu, langsung rohnya dibawa saudara dari tubuh. Dia seorang pilot saudara. Jadi sebelum memulai pelayanan itu, jadi pada waktu dia mengalami itu, dia itu seorang pilot. Jadi tahun 90-an ya. Kejadiannya. Nah, jadi ketika saya katakan ini saudara, perbendaharaan saya mengenai yang saya katakan ini saudara, jadi ketika Tuhan bicara seperti yang sekarang saudara, itu ada fondasinya. Makanya saya bisa mengatakan ini, itulah caranya Tuhan supaya saya bisa mengatakan itu. Saudara mesti apa yang kita jalani apa yang kita sedang lewati hari-hari ini, apa yang sedang kita pelajari, masing-masing kita punya pengalaman sendiri. Jadi ketika saya sedang berbicara ini, saudara perhatikan. Saudara akan melihat intensitas mana yang sedang bicara. Karena apa? Karena kan saya tetapkan masih ada dalam tubuh ini. Jadi, saudara bisa belajar begini. Kenapa ya para orang kudus itu, atau ketika kita menginjili roh-roh orang mati yang ada dalam diri seseorang, sudah jelas dia naik. Kita lihat kan? Kenapa kok dia bisa turun lagi? Ya kan? Itu karena apa? Karena antara jarak antara naik dan turun itu di atas dan di bawah. Sebetulnya
itu hanya istilah saja. Sama dengan surga dan neraka. Sedikit saja sudah ke neraka. Kalau kita keluar dari kesadaran kita bahwa Dia yang hidup dalam kita, ya sudah, sangat dekatlah kita. Karena sekarang saudara, ujiannya adalah kita sudah menyadari bahwa kita ini adalah anak Allah. Iblis tidak takut dengan kita mengetahui anak Allah. Diri kita ini anak Allah. Dia nggak takut. Justru itu menjadi level berbahaya bagi kita yang menyadari kita ini anak Allah. Makanya sampai umur 30 tahun, saudara, level pengenalan Yesus akan dirinya adalah anak Allah dan Bapa itu adalah Bapaknya. Allah yang nggak kelihatan itu adalah Bapaknya. Justru itulah level berbahaya bagi dia. Apalagi setelah dia dibaptis itu kan. Inilah anakku yang kukasihi. Kepadanya lah aku berkenan. Jadi area itulah yang paling diserang oleh si jahat. Dan kalau Yesus mengalami hal yang sama dicobai tentang statusnya, bukankah kamu anak? Itu hal yang sama dilakukan terhadap kita yang sudah mengetahui bahwa Dia mau berinkarnasi di dalam kita. Kesadaran kita akan Tuhan yang berinkarnasi dalam kita, di satu sisi, itu satu peningkatan, satu level yang tinggi. Tapi di sisi lain, itu menjadi titik berbahaya, di mana dia menjatuhkan kita. Jahat maksudnya. Dengan cara apa? Dengan cara memupuk kebanggaan diri di dalam kita. Makanya Paulus ingatkan, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah, namun tidak menganggap kesetaraan dengan Allah sebagai milik yang harus dipertahankan. Itulah sejatinya Roh Kristus yang berinkarnasi dalam kita. Berarti kan itu adalah Allah sendiri. Bayangkan Allah sendiri rela mengambil tempat yang paling rendah. Mengambil tempat orang paling berdosa. Seluruh dosa dunia ditanggungkan kepada Dia. Jadi saudara, musuh yang sangat mematikan itu adalah pembenaran diri sendiri. Itulah yang saudara lihat dengan jelas ketika tampil. Jadi saudara perhatikan, saudara. Masing-masing kan kita transparan. Saudara bisa melihat saya dengan jelas. Saudara bisa melihat keseharian saya. Karena saya terus yang berkata-kata, saya yang mengajar. Saudara bisa melihat dengan jelas. Bagaimana ketika saya bangga diri. Bagaimana ketika saya membenarkan diri saya. Saudara bisa lihat dengan jelas. Itu terbuka di hadapan saudara. Dan saya menyadari itu, saudara.
Tapi puji Tuhan, saudara. Dia bilang, jangan takut, Parlin. Akulah yang jadi perisai. Walaupun saya sudah menemukan kebenaran ini, saudara, tipuan si jahat itu benar-benar sangat halus sekali. Saudara, untuk bisa dipakai menjadi bejananya dia setiap hari. Tidak semudah yang saudara bayangkan. Karena sifat manusia itu tanpa sadar, ketika dia mendapatkan sesuatu dari Allah, maka sifat dasar manusia, jadi kalau saya katakan sifat dasar manusia, termasuklah saya. Yang sedang saya bicarakan, saya juga. Yang sedang dia bicarakan, saya juga. Supaya saudara mulai memahami bagaimana sih sebetulnya inkarnasi itu. Inkarnasi yang dimaksud itu bukan lagi sekarang dengan begini, begitu rohnya ada dalam kita, kita lalu menjadi wow. Mendoakan orang, membagikan orang mati mungkin. Itu sudah lewat, sudah. Itu pekerjaan yang sudah lewat. Dan yang harus disadari para hamba Tuhan atau para pemimpin-pemimpin adalah bahaya daripada seseorang memiliki karunia. Dan tahukah saudara, itu kan sudah dialami oleh guru kita. Namun pada kenyataannya, kita melihat sendiri. Dia tidak bisa berhenti mendoakan orang. Saudara pikir itu mudah? Bayangkan sudah ditunjukkan pun hasilnya kepada kita. Kita belum menyadari. Bayangkan sudah seluar biasa itu, saudara. Kita melihat hasilnya. Kehancuran yang terjadi. Jadi kalau saya ceritakan, anaknya sendiri tak terselamatkan, hampir ya. Ini kan proses ya. Yang paling dekat dengan beliau harusnya. Yang dia didik dengan kasih Bapa. Menurut dia. Hasilnya bagaimana? Ketika dia mengatakan jangan sekolah tinggi. Anaknya kejar sekolah tinggi. Saudara bisa, kita itu ditunjukkan kepada kita. Jadi ketika bicara ini, saudara mesti melihat. Manusia nggak bisa menghakimi, saudara. Saya sangat mengerti ini. Jadi kalau saya mengatakan itu, jangan melihat Parlinnya yang sedang menghakimi. Tuhan yang sedang mau ajarkan kita. Jadi ketika Tuhan menghakimi manusia, jadi kita dari ras, jadi kita ini semua, mau Paulus kah, mau Petrus kah, mau Ayub kah, mau Abraham kah, mau siapa saja, kita ini ras manusia yang sudah jatuh. Hanya Tuhan Yesuslah yang sempurna. Makanya dijadikan dia jadi pokok keselamatan. Sumber keselamatan. Jadi saudara, berhentilah berpikir ketika misalnya kita dengarkan si ini, kenyataannya begini, ini begini. Saudara, percayalah. Dalam kondisi itu saudara, Parlin nggak bisa menghakimi. Karena saya sadar, saudara. Saya pun ada di situ. Saya pun manusia. Itulah sebabnya
kita mesti seperti Tuhan Yesus berjaga-jaga setiap waktu. Berjaga-jaga bukan banyak berdoa, bukan. Jangan samakan banyak berdoa dengan berjaga-jaga. Karena dulu saya banyak berdoa, saudara. Dan mengetahui berbagai jenis doa. Saudara, ketika dia mau menjelaskan, dia sedang menunjukkan kepada kita bahwa kita adalah manusia yang malang. Itu adalah demi keselamatan kita. Dia mengetahui ini dengan jelas, saudara. Saudara, banyak orang tidak menyadari ketika seorang rasul besar menyatakan dirinya manusia celaka. Lalu yang terjadi sekarang, yang mengaku para pengikutnya, pengikut si rasul besar, menunjukkan dirinya kepada orang lain, dirinya paling berhikmat. Dengan segala apa yang dia sudah capai. Dan terus berusaha. Yang tampil adalah diri. Saudara, topeng-topeng yang selama ini dipakai oleh para hamba Tuhan sedang disingkap. Dan apinya akan makin diperkuat. Lihat bagaimana cara orang menceritakan tentang tanda 66. Ketika mereka bicarakan, wow ini tandanya benar-benar antikris akan muncul. Oh antikris itu akan, mereka melihat pribadi. Mereka tidak tahu. Kemungkinan mereka adalah antikris. Mereka mencari antikris di luar. Kemungkinan mereka sendirilah antikris. Karena firman Tuhan bilang begini. Karena mulai dari sekarang antikris sudah bermunculan. Dan antikris itu dari kamu. Supaya terbukti bahwa mereka bukan benar-benar ada di dalam kita. Itu sudah jelas ada dalam Alkitab. Kenapa orang sibuk mencari kemunculan antikris di mana? Lalu mengatakan itu Dajjal sekalipun. Dajjalnya di dalam dirinya tidak disadari. Dan Dajjal yang di dalam diri manusia itu sedang disingkapkan oleh Tuhan. Itulah arti Tuhan berinkarnasi dalam kita. Dia berperang langsung dengan Dajjal yang ada di dalam kita. Namun ketika saya bilang ini, oh roh yang di dalam kita jauh lebih besar dari roh yang ada di dunia ini. Belum mengerti. Saudara. Kita belum mengerti peperangan yang sesungguhnya. Kalau kita berkata, kita melihat, pakailah segenap senjata Allah, segenap perlengkapan senjata Allah. Kita bayangkan kita mau berperang. Sebagai seorang pejuang Romawi. Kita pakai pedang. Tidak sembarang, tidak sesederhana itu, saudara. Karena musuhnya bukan di luar, musuhnya ada di dalam. Dan musuhnya adalah saudara sendiri.
yang ingin kelihatannya baik menurut orang. Makanya dikatakan di Wahyu 12, kita mesti dirampas. Naiklah kemari. Supaya engkau melihat apa yang harus terjadi. Yang sekarang, yang terjadi adalah orang Kristen menjadi objek penderitaan. Padahal harusnya kita itu di atas. Melihat apa yang terjadi. Bukan menjadi korban. Karena korban itu adalah para pemberontak, saudara. Makanya dikatakan dosa pemberontakan kita lah yang ditanggungnya. Jadi kita dibawa bersama dengan dia. Tepat ketika kita menerima Tuhan. Kita sudah ada di tahtanya. Lalu pengajaran yang sekarang. Masih mencoba ingin ke sorga. Itu kan sudah kebablasan. Sudah tidak tahu. Itu nggak benar-benar nggak mengerti sudah. Sekarang saudara yang kita lihat terjadi. Mereka pikir mereka sudah melakukan. Karena mereka pasti cari ayat. Tapi saudara, ayat yang mereka pakai itu benar-benar membinasakan mereka. Makanya saya katakan seandainya tidak punya Alkitab. Mungkin orang itu tidak akan binasa. Tetapi yang kita lihat sekarang, yang dipakai adalah ayat. Tapi perhatikan, ayat yang dipakai adalah demi kebinasaan mereka. Seandainya kita ini pernah mengalami perjumpaan dengan Tuhan seperti Abraham, di mana dia mendengarkan, dia diberikan anak, tetapi 25 tahun baru ketemu, tapi sudah terlanjur, dia itu memperoleh anak dari hambanya, perempuan, yang diberikan oleh istrinya sendiri. Mereka bersepakat membantu Tuhan untuk memperoleh keturunan. Itulah yang sering kita lakukan. Ketika kita diizinkan menderita, ketika kita diizinkan, oh nampaknya segala sesuatu, wow, kalau kita nggak berhikmat. Itu yang selalu, saudara. Bagi saya sendiri. Pengen menolong Tuhan di situ. Itu yang selalu saya bilang, Tuhan, biarkanlah aku bekerja. Itu saudara, ketika dipanggil, saudara. Ketika benar-benar kebutuhan sangat mendesak. Keinginan untuk membantu Tuhan selalu ada. Padahal keinginan itu untuk membantu Tuhan itu adalah musuh yang harus dihancurkan oleh Tuhan itu sendiri. Itulah diri kita yang sudah terlanjur dikuasai, didarah dagingi oleh si jahat. Itu akarnya. Lalu kita melihat bagaimana ketika janji itu digenapi. Dia mendapatkan keturunan Ishak, anak perjanjian. Lalu anak perjanjian itu setelah umur 12 tahun atau 13 tahun. Dia diminta untuk dipersembahkan
Seandainya dulu ada Alkitab di tangannya Abraham, tentu akan banyak pertimbangan. Namun pada waktu itu, saudara, belum ada kisah-kisah tentang orang yang punya pengalaman tentang Tuhan. Karena Alkitab itu adalah berisi kisah-kisah banyak hamba Tuhan, para nabi, yang punya pengalaman dengan Tuhan. Jadi kalau Abraham itu hidup di zaman kita, tentu dia akan baca Alkitab. Dan dia akan punya banyak pertimbangan. Apakah ini suara Tuhan atau tidak? Inilah masalahnya. Kita nggak bisa mendengarkan suara Tuhan yang asli. Karena kita selalu masih punya ini. Punya pengajaran yang lain. Termasuk dari yang Eastern Lightning. Dari apa saja? Kita punya perbandingan. Itulah yang namanya sekolah, saudara. Sekalipun kita belajar pewahyuan yang dimiliki oleh orang lain. Itulah yang membuat saya sepertinya mungkin menurut saudara mungkin berhikmat mungkin. Sehingga kadang-kadang saudara tidak bisa langsung mendengarkan Tuhan. Sembari saya menceritakan kepada saudara, saya belajar. Makanya Paulus mengatakan, bukan berarti aku sudah menangkapnya. Tapi inilah yang kulakukan. Aku melupakan apa yang di belakangku. Itulah membuat kita setiap hari bagaimana kita bisa terus lanjut dalam pelajaran ini. Adalah melupakan apa yang di belakang kita. Bukan berarti kita tidak bisa belajar dari yang lama. Bisa. Makanya saudara ada rekamannya. Saudara bisa dengerin lagi ulang-ulang. Tapi tujuannya tidak ada lain untuk kita mendengarkan langsung dari dia. Bukan dari parli. Kita semua sama-sama belajar. Makanya saudara, berkali-kali Tuhan harus bilang ke saya, sudah tidur, nggak usah baca apa-apa. Berkali-kali. Hei saudara, sampai kapan terus begini itu saudara? Perkataan itu terus bagi saya. Karena apa saudara? Disitulah ketahuan bahwa si manusia lama saya terus ingin ambil andil dalam inkarnasinya Tuhan. Bayangkan. Tuhan jadi seperti punya dua musuh. Saya dan iblis. Karena apa? Ternyata yang dikatakan oleh Tuhan, iblislah yang jadi bapak. Itu kebenaran. Jadi ketika kita setiap pagi diajar, kadang-kadang kita review lagi. Jadi ya, sorry ya. Di radio nggak masalah ya. Oke, sip. Baik. Tadi pagi sebelum ini pernah cerita sedikit ketika mendengarkan yang hari Minggu kan. Di situ langsung ini ya. Ketika kita menyanyikan lagu-lagu yang tadi, itu kan spontan semua lagu.
bahwa memang Tuhan yang sedang melakukan dengan tiba-tiba bagi kita. Itu anugerah luar biasa, saudara. Percaya. Ketika kita benar-benar dihantam gitu, langsung tepat. Sebetulnya itu masih kurang daripada yang dikatakan oleh Tuhan kepada Petrus. Sebetulnya benar-benar itu adalah pekerjaan Allah untuk memisahkan. Perhatikan sekali lagi ya. Ketika saya katakan ini pemberontak, jangan saudara lihat pribadinya. Saudara akan akan ada di komplotan itu jadinya. Saudara menyamakan dirinya atau mengikatkan dirinya dengan pemberontak. Pemberontak itu cuma satu, yaitu iblis. Supaya saudara mengerti maksudnya. Makanya ketika anyahlah engkau iblis, itu tepat kepada iblis sebetulnya. Cuman yang waktu itu, yang dia bilang ditunjuk itu adalah Petrus. Tahukah saudara? Perkataan itu begitu terngiang-ngiang. Tahukah saudara? Kenapa Musa itu tidak bisa masuk ke tanah perjanjian? Karena perkataan yang lancang. Oke? Waktu Yesus bicara, dia manusia sama juga seperti Musa manusia. Kalau kita lihat dari garis keturunan, jadi Yesus pada waktu itu manusia. Tapi ketika dia bicara, enyahlah engkau iblis, itu langsung Kristus itu sendiri yang bicara. Sehingga dia aman di situ. Dan tahukah saudara? Perkataan itu terngiang-ngiang bagi Petrus. Tahukah saudara? Sepanjang hidup pelayanannya, kata-kata itu terngiang-ngiang. Wajahnya Tuhan Yesus yang mengatakan itu dengan tegas kepada dia. Itu terngiang-ngiang. Tapi tahukah saudara? Itulah anugerah bagi Petrus untuk tetap bisa diselamatkan. Karena Tuhan bilang, iblis sudah menuntut untuk menampi engkau. Tapi jangan takut Petrus. Aku sudah berdoa untuk engkau. Kita aman, saudara. Karena Yesus berdoa untuk kita. Kekuatan syafaatnya Tuhan bisakah dibandingkan dengan penipuan si jahat? Mana bisa? Jadi saudara, ketika dikatakan, ketika roh pemberontakan itu menampilkan dirinya, itu yang kadang-kadang saudara buat saya itu gelisah ketika menyampaikan sesuatu di mimpi. Roh itu saudara begitu kuat sekali. Sehingga kadang-kadang saya tertipu. Sampai tidak bisa menyampaikan kepada orang-orang yang lapar dan haus. Disitulah yang diserang si Parlin ini. Seandainya mata kita tertuju kepada Tuhan saja, kita tidak akan peduli. Karena semua itu diarahkan kepada Tuhan, bukan kepada kita. Namun karena manusia kita masih ada egonya, karena Parlin ini masih ada egonya, saya cerita ini kepada saudara, supaya kita sama-sama belajar. Kita di pihak yang sama. Bukan berarti ketika saya menjelaskan terus kepada saudara, bukan berarti
Wow, hanya dia saja yang bicara. Saudara nggak tahu ini posisi seperti ini bahaya juga bagi saya. Ketika terus dipakai bercerita kepada saudara. Itu bahaya. Tapi puji Tuhan. Jangan takut. Akulah perisai. Saudara, perkataan itu begitu menguatkan setiap kali. Karena apa, saudara? Musuhnya begini, saudara. Kesombongan itu bukan karena kita tampil terus, kita bicara terus. Bukan. Kadang-kadang kita bersembunyi, itu sombong. Kita tidak mau dilihat oleh Tuhan. Bayangkan, saudara. Itu kerendahan hati yang palsu. Jangan mau sembunyi di situ. Saya katakan berulang-ulang demi kita. Ayo, tunjukkan saja. Emang kenapa? Kenapa tidak suka dihakimi sekarang? Daripada nanti. Kenapa saudara nggak mau Tuhan berterus terang sekarang? Kenapa saudara harus mengalami Matius 7 ayat 21? Pada waktu itulah aku berterus terang. Aku tidak mengenal kamu. Hai pembuat kejahatan. Sadari ketelanjangan kita. Berarti saudara, kita belum mengenakan Kristus. Nih saudara, saya berkali-kali mimpi saudara. Maaf saudara, telanjang. Kadang-kadang dalam posisi lagi pakai pakaian, saya benar-benar begini. Kok bisa ya Tuhan? Apa sih? Ternyata saudara, seperti itulah kebanyakan orang percaya tidak menyadari. Dia pikir dia bisa mengenakan Kristus setiap hari. Karena kan pengajaran kan, kenakanlah Kristus. Hidupku bukan aku lagi, tapi Kristus yang hidup. Itu kan pernyataan iman. Tapi pada pengalamannya, saudara, itu butuh waktu, saudara. Disitulah ketekunan Allah membimbing kita dari hari ke hari. Tapi bagaimana kita mengetahui kita dibimbing oleh Allah kalau kita tidak duduk di kaki Tuhan? Kalau kita tidak cerita. Kalau kita tidak mengizinkan dia tunjukkan ini loh. Harusnya saudara mengucap syukur. Ada orang yang dipakai. Ada manusia yang hina ini dipakai untuk menunjukkan keadaan saudara. Karena kalau tidak, saudara akan mendengarkan kata-kata pujian dari orang lain yang justru jadi celaka bagi saudara. Bagaimana kamu mau mencari berkenan di hadapan Tuhan? Kamu yang mencari hormat satu dengan yang lain. Ketika Bu Rahel bilang seperti itu, benar, saya menyadari. Tapi intensitas ketika saya mau bela diri, itu nggak bisa. Memang iya. Kita semua ini manusia celaka. Kita mesti ingat, kalau kita bisa sampai hari ini, kita boleh melihat anugerah Allah. Kita tetap bisa dipakai dia untuk berbicara, untuk melakukan sesuatu. Itu anugerah. Tetapi saudara, bukan itu perjalanan terakhir kita. Perjalanan kita adalah bagaimana benar-benar Tuhan, pencipta, Allah yang maha kuasa, itu berinkarnasi dalam.
Itulah kedatangan Tuhan yang kedua. Kita menyatu. Pemberontakan kita dihakimi berkali-kali. Makanya di takhta itu dihakimi. Makanya orang yang tidak mau dihakimi adalah orang paling sombong. Kalau saudara selalu melihat sisi baik di dalam saudara, itu penipuan. Nggak ada yang baik di dalam kita. Tuhan Yesus sendiri bilang, ketika orang pemuda yang kaya itu bilang, guru yang baik. Apa? Nggak ada yang baik. Hanya Allah yang baik. Yesus sendiri mengajar. Jadi saudara, mari saudara. Walaupun nampaknya mungkin kita ulang, nggak sempat kita selesaikan. Apa yang kita dengarkan hari ini? Menyadarkan posisi kita. Inilah yang membuat kita, saudara, benar-benar bisa duduk di kaki Tuhan dengan sikap hormat dan takut. Kita sampai harus mencium kakinya. Makanya di Kisah Para Rasul, jemaat itu menaruh harta yang mereka jual, yang punya milik mereka, di bawah kaki Rasul. Karena otoritas Tuhan itu sangat dinyatakan waktu itu. Saudara, biar kiranya saudara dengan pengenalan yang semakin dalam akan Allah, membuat kita semakin gentar duduk di kaki. Sehingga setiap pagi, kita datang dengan lapar dan haus. Ketika kita menyembah, ketika kita memuji, kita menyanyi dengan segenap hati kita. Kita bersyukur. Karena kita diselamatkan oleh Tuhan. Dan proses penyelamatan itu terjadi dalam hidup kita. Di mana kita bisa mendengarkan yang seperti ini? Di mana kita boleh merasakan bahwa Tuhan nyata hadir di tengah-tengah kita. Bersyukurlah saudara. Tanpa sengaja, saudara ada di sini. Tidak secara kebetulan saudara ada di sini. Ketahui, anugerah Allah yang membawa kita. Bagi orang, bagi miliaran orang di luar sana, kedatangan Tuhan masih misteri. Pengangkatan masih misteri. Sorga masih misteri. Neraka masih misteri. Tapi bagi saudara, apakah itu masih misteri bagi saudara? Apakah saudara masih berpikir ingin ke sorga? Karena saudara sudah di sorga. Sorga itu di luar. Tetapi yang dia inginkan, kita ke hatinya Allah. Ke ruang maha kudusnya Allah. Dan saudara sudah mengalami itu hari-hari ini. Bagi orang, Tuhan menjadi misteri. Sehingga mereka menyembah Tuhan yang ada di Alkitab. Bahkan mereka menjadikan Tuhan itu dikurung di dalam Alkitab. Tapi bagi saudara, saudara sudah mengeluarkan Tuhan dari Alkitab itu. Saudara sudah mengeluarkan Tuhan dari para hamba-hamba Tuhan. Sekarang Tuhan itu datang dan memulai kehidupan bersama dengan kita. Dia hidup di antara kita. Sadarilah itu. Yang di dalam kita ini, bagian-bagian kecil, tapi semuanya itu memiliki kesamaan yang sama, yaitu tunduk kepada sumbernya. Sama yang di dalam Tuhan. Persis Tuhan yang maha kuasa itu. Dia mau hidup di antara kita. Dia tinggalkan kealahannya. Dia menjadi manusia biasa.
sama seperti kita. Apakah kita mau menjadi Tuhan yang Maha Kuasa? Salah total, amin. Tuhan justru ingin menjadi manusia biasa sama seperti saudara. Saudara, aduh itu benar-benar kalau kita mendengarkan perkataan ini saudara, kiranya kita tertolong semua. Amin. Kiranya saudara terus tekun, sabar dulu di kaki Tuhan. Mendengarkan dia dengan serius. Merenungkan dia setiap hari. Ketika saudara bekerja, ketika saudara mengalami hinaan, ketika saudara mengalami disingkirkan, ditinggalkan, ketika saudara mengalami apa saja perbuatan dunia ini, ketahuilah, engkau ada aman bersama dengan Tuhan. Jangan munculkan diri, tapi biar Tuhan yang ada di depan menjadi perisai saudara. Amin saudara. Lakukanlah segala sesuatu seperti untuk Tuhan. Jadilah asisten yang baik, asisten yang rendah hati. Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang rendah hati. Baik, mari kita berdoa saudara. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Kami bersyukur kami boleh diajari pagi hari ini. Biarlah kiranya anugerah yang terus memampukan kami untuk belajar mengenal segala pekerjaan. Dan kami terus boleh menjadi bejana yang dikuduskan, yang ditahirkan. Biarlah kiranya pekerjaanmu terus berlanjut di dalam kami. Lakukanlah apa yang kau pandang baik Tuhan. Sesungguhnya kami adalah hamba Tuhan. Jadilah kepada kami seperti yang engkau katakan. Terpujilah namamu Tuhan. Haleluya. Sama-sama katakan. Amin. Baik.